Ngomong apa? Hari ini catatan hari ini mau ngapain ini? Biasalah kita mah kegiatan rutin. Siram-siram. Kagak ada liburnya ya. Hari Minggu Itu juga. udah liburnya siram-siram. Ya aja. Kami alhamdulillah kita Ya. syukurin. Lu enakan gitu sih freelance. Kita yang ngatur. Ya. Mau Jam berapa? jam berapa, kapan, mau libur bisa. Duitnya tiap hari Tiap ada harian. Alhamdulillah kita aja. Ya kalau saya kan sebulan sekali karyawan. Tapi kan kali ini mah pakai karung. Amin. Kagak muat ya, karungin semua Pakai duitnya. karung. Kita tiap hari main air mulu nih. Tapi enak paling enggak. Ya, Rokok kita mah, ada duitnya. Ya kan? Lahan basah. Iya, Lahan basah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah ini kedatangan Ustaz pagi-pagi. Salah. Kita dari jauh. Kancingnya lepas. Minum dulu Pak Ustad. Bawah. Bawah lagi. Tengah-tengah. Wah, kok dandan bisa begini ya? Nah, itu kan. Wah, buru-buru ya. Apa? Nggak kelihatan. Biasa, Terdiedit. habis nyawa. Alhamdulillah masih benar tawa. Biasanya kan didandanin sama bini. Ya. Nah, bini kalau lagi jam segini Yang biasa didandanin. nyuci beres-beres boro-boro dandanin kita. Gimana kabarnya Pak Ustad? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kang Dadang, Mas Jaka, Mas Adi? Alhamdulillah sehat. Berkat doa Ustaz. Minggu pagi Amin, nih. amin. Apa nih? Jarang-jarang ya. Kopi doang. Ini ya. Ini kan keadaannya sebegini ini. Ya udah, Kayaknya nikmat aja yang kayaknya. ada nikmatin. Ini syukurin dah. Akhir bulan ya Bang Adi ya. 27 sekarang. Tanggal 27. Ini ngomong-ngomong udah gajian belum yang bulanan? Alhamdulillah. Sudah permisi gajinya. Sudah permisi. Bang lewat gitu. Iya, udah cabut ya. Tapi senyumnya ini Lebar. Oh iya dong. Harus. Ya harus setiap hari senyum yang banyak. Ada tips Apa ya? Jalani dengan santai aja. dengan santai. Kita ketawain aja Benar. seberat apapun. Berat, emang berat. Tapi dengan rasa syukur kembali seperti obrolan bincang-bincang kita di Ya. pekan yang lalu itu. Betul. Seperti kata Ya, Ustaz. didasari dengan rasa syukur yang terjadi dan yang bakal terjadi itu cukup dengan dibawa senyum aja, diketawain aja gitu. Tapi Tapi ketawa. jangan sendirian. Nah, sendirian ketawanya. Orang gila itu mah. Jamburin sendiri, di bawah pohon jambu lagi. Kita mah lempar kaca lebih bahaya lagi. Apapun Rumah siapa ya Bang Jambu? Jalannya sesuai realita kehidupan. Tapi lebih serem di bawah pohon asem. Jangan. Ada yang ini. Ada cucunya Ponjo lagi pada main. Iya. Rame banget. Hurapat. Kurapa. Hurapat. Jadi hurapat itu sesuatu yang terlalu direka-reka, yang Buat-buat. terlalu diada-adain, Buat-buat. yang terlalu dibuat-buat, mitos-mitos diangkat ke publik dengan cara dipublikasikan dengan cara yang tidak benar. Betul. Itu hurapat tuh. Tapi kan kenyataannya sebenarnya kita memang berdampingan. Berdampingan. Oh ini ngomongin itu makhluk lain. Makhluk lain berdampingan. Ini nggak? Ya karena kan di sekitar kita itu Ada. Sesuai firman Allah, wa ma khalaqtul jinna Jinna wal insa illa liya'budun. illa liya'budun. Doain dulu. Didoain apa nih? Ya, pakai bismillah. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga lah yang digini. Jangan, enggak usah, jangan. Nggak Tangannya belum tentu bersih, jangan. Enggak usah. Enggak usah. Nggak steril ya. Iya, jangan. Kalau dicelupin jadi 1 juta. Asik. Mahal, Tapi jangan. ini nggak sterilnya itu bukan karena nggak steril bersih kukunya, Hmm. tapi orangnya banyak dosa, Dosa, Bang Adi. Ya Cukup kan? cukup didoain aja. Kalau Dar, mana, Dar? orangnya udah Sini masuk sini. jauh dari bentuk-bentuk Kue atau lebaran rupa-rupa bawain. maksiat, jangankan cuma dicelupin,
ibaratnya mau 7 hari 7 malam didoain juga kita tungguin sampai airnya Iya, keruh juga kita minum betul. aman insya Amin, Allah. amin. 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 Udah belum? Iya. Ah, mau minum, saya minum. Boleh, Udah. silakan diminum. Oke. Tapi ada ludah-ludahnya dikit. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Rokok Pak Ustaz, rokok. Silakan. Oh, boleh ngerokok nih? Rokok silakan Pak. Bebas. Saya kira ini siang hari Ramadan. Waduh, masa saya minum Baru sama lewat. Ramadan? Udah lewat ya. Udah lewat lah. Siang hari Ramadannya udah bertemu lagi dengan Dul Qoadah yang sebentar lagi Alhamdulillah. Dul Kita Hijjah. dikasih sehat banyak umur ya Jul sampai hari ini. Hijjah. Mudah-mudahan Iya. terus sehat. Iya. Ya, Ini masih Sawal kan sekarang ya? Dul Qoadah. Oh, itu kok ada. Bulan Udah lewat Hafid. Sawalnya? Sebentar lagi Dul Qoadah. Oh, belum. Oh, Masih awal kalau berarti. ininya bulan Hafid ya. Hafid. lebih cepet, Pak. Itu Kurang Hafid. Saya baru tahu tuh. ya sawal Hafid haji gitu. Kalau orang Jawa ngerti banget. Iya. Hanya cepet, Rasanya orang Jawa cepet tapi- antara 2 hari raya. Antara Idul Fitri sama Idul Adha. Ya itu Idul Qa'dah namanya. Iya bahasa itu. Iya. Kalau istilah orang dulu orang Sunda orang Jawa itu bulan Syawal, bulan Hafid, bulan haji. Raya Agung. Ya, Saya Bung, gitu. Raya Agung. Dul Hijjah ya. Bulan haji. Bulan haji. Bulan Dul Hijjah. Bulan Dul Hijjah itu Lebaran Idul Adha. Kaitannya Idul Adha itu erat dengan ahli-ahli tauhid. Oh, hubungannya apa? Hubungannya erat dengan ahli-ahli tauhid. Jadi orang yang berkeyakinan tinggi itu paling nggak mau berkorban. Contohnya yang di depan ke situ. kita nih. Iya. Insya Siapa Allah. nih? Ini mah Jadi satu sosok yang ketika dimulai pagi hari sampai terbenamnya matahari mau berjuang untuk memperjuangkan orang-orang yang dicintainya, Bang Dadang ya. Ya, ya. Jadi, nah pengorbanan kita ini satu bentuk ibadah yang dipastikan ridhonya oleh Allah Ta'ala. Berkorban, capek, keringat bukan cuma dari kening, ini mah bukan kadang-kadang sampai capek pantat. doang. Korban perasaan juga. Korban perasaan. Belum nambah gini. Oh, jangan itu, Bah. Hmm. Satu aja ribet. Satu aja ribet. Apalagi punya dua mertua. Parah. Banyak sih bagus ya, tapi ribet. Jangan. Bakar aja, bakar dulu. Tapi sejuta kebahagiaan yang didasari dengan pengorbanan kita umpamakan dengan asap. Apa tuh? Penuh filosofi. Boleh. Udah hilang gitu aja capeknya. Bahagianya nggak perlu diingat-ingat juga, bahagia yang kemarin udah selesai. Ya, itulah. Jangan terlampau senang, jangan terlampau Sedih. sedih. Itulah ciri-ciri orang yang bersyukur. Itu betul. Dan orang-orang bahagia katanya. Orang-orang bahagia. Karena Sebaliknya, tidak mikirin yang udah lewat dan Betul. tidak terlalu mikirin yang mau akan datang. sebaliknya celakalah orang yang terlampau khawatir Iya. dan orang yang terlampau Yakin. berbahagia. Begitu. Celaka orang yang terlampau khawatir dan orang yang terlampau berbahagia. Itu kata Intinya Imam jangan Syafi'i. berlebihan itu ya. Betul, itu kata Imam Syafi'i, bukan kata saya ya. Ya. Ya, karena kan semua yang berlebihan itu tidak baik. Ya baik. Mm. Takaran manusia mah cukup. Udah. Syukurin aja, Lebih nggak boleh nikmatin. kurang. Berlebihan juga tidak Nah. baik. Syukurin. Oh, syukurin. Nah, Kita syukuri, Ada yang kita nikmati ya. mm-mm. Jalani, syukuri, nikmati. Nikmati momen yang saat ini kita jalani. Lagi begini enak. Syukuri aja. Saya ada beberapa Hari ini. juga kegagalan dari pembekalan diri untuk orang yang sedang berjalan meraih keridhaan Allah Ta'ala. Dia nggak paham rumus yakini keyakinan, terima keyakinan, jalankan keyakinan, sampaikan keyakinan. Nah di sini kan perlu penjabaran yang luas, Bang Adi. Kita nih pejuang nafkah nih, yang udah capek melindungi diri, melindungi istri, melindungi putra putri kita dari sebab lapar atau dari sebab meminta-minta. Mau itu dilendali kan? Iya, iya. Tapi harus yakin tuh, yakin Allah Ta'ala bakal memberikan rezeki. Nah ngomong-ngomong masalah rezeki itu termasuk kesedihannya, rezeki itu termasuk rasa khawatirnya, rezeki itu termasuk juga takut.
bukan cuman bahagia, bukan cuman dapat duit, bahkan sendawanya itu juga rezeki dari Amin. Allah. Yakinkan keyakinan itu bahwa itu rezeki yang bakal kita raih dari sisi apapun. Diterima hasilnya setelah diyakini keyakinannya kalau itu benar-benar rezeki dari Allah. Kedipnya mata kita pun adalah rezeki dari Allah. Terima apa adanya. Mau Allah Ta'ala cukupkan, alhamdulillah. Masih juga kurang, berarti kita harus meningkatkan kualitas pengorbanan kita. Usahanya tambahin. Kuantitasnya, nggak kuantitasnya doang, kualitasnya. Siangnya bekerja, malamnya berdoa. Tapi kalau bapak-bapak malas berdoa, punya bini, suruh bininya buat berdoa, gampang kan? Terima keyakinannya. Tapi susah kalau istri yang mana terima, giliran duit paling gampang. Gitu ya. Itu Udah Itu yang diterima. susah. Cara mengatasi itu ya semua juga berumah tangga ya. Proses Ya itu kita harus sabar apa gimana. yang hindari kompor meledup, yang perlu dihindari. Jangan sampai. Iya, Apa tuh kompor meledup maksudnya? Kompor. kadang-kadang kita aman sama istri, aman sama mertua, aman sama keluarga, ya tetangga, nggak tetangga, teman dekat, nggak teman dekat, tiba-tiba masalah kita cuman sekedar dari pinjam dulu dong 100, Nah, 2 bulan nggak dibalikin lagi. Istri kan ngomel di rumah tuh, hasil pengorbanan jerih payah kita yang tiba-tiba kata istri bilang, enak aja lu gua didiamin aja, dipinjemin ke orang lain. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh cara menghadapinya gimana? Konsisten lillahi ta'ala, istiqomah, mengorbankan diri untuk kepentingan yang terbaik bagi lingkungan. Paling mudah dijabarkan untuk lingkungan yang paling terkecil itu wujud diri kita, alam paling terkecil. Kemudian lingkupnya menambah lagi nih, setelah diri kita yang begitu banyak kekurangan ini, baru kemudian istri, baru kemudian anak, yang menurut Al-Quran, yang menurut firman Allah itu adalah fitnah bagi kita, yang bahkan bisa menjadi musuh kepada kita, yang akan menuntut kesaksian di hari kelak. Pak, aku nggak disuruh ngaji, aku nggak disuruh sholat, istri nggak disuruh nutup aurat, dan lain-lain kesananya, banyak persoalannya. Karena dalam surah Yasin kan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada suatu ketika nanti tuh akan dipertanggungjawabkan. Yang menjawab yang menanggung, bukan orang lain yang menjawab, yang menanggung dari sebab akibat perbuatan ketika di alam dunia. Tapi mulut seketika itu terkunci, yang menjawabkan perbuatan kita, tangan, kaki, dan tangan kaki. tapi gini tadi umpamanya kita udah menyarankan, udah menyampaikan ya hal-hal seperti itu ya, cuma ya kadang istri anak itu nggak melaksanakan gitu. Ada tingkat kesulitannya masing-masing. Benar, harus selalu ada tingkat kesulitannya. Ketika sudah menyarankan, ketika sudah menyampaikan, kemudian tidak ditanggapi, maka mau nggak mau interaksinya kita kepada istri dan anak itu lebih diaktifkan. Apakah kewajiban kita udah gugur ya, dalam arti karena kan kita udah Nggak gugur semudah itu. Gugurnya kewajiban kita kepada Allah itu ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Selesai. Itu husnudonnya kita tuh, berbaik sangkanya kepada Allah Ta'ala itu nggak sekedar udah kok selesai menyampaikan, selesai menyarankan, tetapi ketika berbuat maksiat kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'rufnya nahi mungkar, kita sebagai suami paling nggak bikin contoh yang sebaik mungkin. Ya karena sebaik-baiknya nasihatin orang ya nyontohin. Iya, nggak usah ngomong juga kalau udah nyontohin mah Betul, udah bagus. nah ini tapi kan kadang juga ya kita udah contohin, kita udah nasihatin, tetap nggak dijalankan gitu. maka dari itu yang tadi kan rumusnya Mas, yakin tuh terhadap Allah,
dengan keesaan dan kebijaksanaan serta mahadirnya Allah, diyakini keyakinannya. Nah ini mau diterima sulit. Sekarang kita lihat isyarahnya jari, siapa yang paling tinggi? Nah, yang ketiga ini dari tengah. Bahkan dia ini kan diilustrasikan sesuatu yang tidak sopan dan tidak santun untuk publik. Gini ya. Maaf. Betul. Jadi untuk diterimanya keyakinan ini sulit karena dia ini lebih tinggi. Maka harus direndahkan dengan cara dijalankan. Kepalkan tangannya, baru kemudian sampaikan, baru dikasih Minum dulu. susah. Obrolan Bener santai. ya berarti istilahnya kalau misalkan dosa istri kita yang nanggung semua. Bener gak tuh? Kaitannya dengan dosa, Padahal saya dengar nggak pernah ada orang yang doanya dilimpahkan ke orang lain sampai kapanpun. Bagaimana tuh? itu ada mungkin perbedaan prinsip ya. Tapi dari sisi yang disampaikan oleh para guru-guru yang saya dapat nih, yang sering saya dengar, jangankan doa antara suami dan istri dan juga anak-anaknya, itu doa bukan cuma doanya doang, pahalanya juga dapat. Jadi dilimpahkan doa kita itu. Maka kalimatnya kan nggak pakai Robbini, wahai Tuhan aku, tapi Robbana, wahai Tuhan kami semua. Atina di dunia, nggak pakai ni, nggak pakai khitab untuk sendiri, tapi khitabnya itu untuk semua orang. Karena doa itu berlaku kelimpahannya bukan cuma untuk diri sendiri dan bukan cuma untuk diri sendiri. Yang dipastikan doa itu memang dilimpahkan juga untuk orang lain karena khitabnya untuk semua orang. Nah kemudian kaitannya dengan tadi dosa, justru tanggung jawab suami ini satu tanggung jawab yang kaitannya itu bukan cuma tentang dosa perdosaan. Nah bagaimana hubungan agar meminimalisir apa yang menjadi akibat bagi suaminya nanti ketika istrinya melanggar syariat. Yang ngaji mesti ngaji. Contoh ya ngobrol-ngobrol singkat seperti ini juga sih. Ini ngaji ini ya. juga ada manfaatnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak ikhtiar, insya Allah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar syariat Islam. Banyak sekarang ini, banyak pengajian, banyak, tetapi amalnya sedikit. Ini bukan orang lain, saya sendiri pelakunya. Jadi mohon maaf jika misalnya di obrolan ini, di bincang-bincang pada pagi hari ini, ternyata kedepannya nggak ada manfaat lah, yang ngomongnya aja masih banyak dosanya. Ada intronya. iklan Intinya supaya obrolan itu bisa bermanfaat di depannya gitu ya, tapi ya bukan cuman tentang obrolan, bincang-bincang, diskusi atau dialog, bahkan debat sekalipun, yang dibutuhkan itu hasilnya, yaitu mufakatnya suatu bahasan ke dalam hadis Nabi, anfa'uhum Wa anfusahum naro. bukan, Bener ya? Bukan ya? anfa'uhum linas. Oh. Jadi anfa'uhumnya sesuatu yang kandungan manfaatnya itu sangat banyak bagi manusia. Sedikit saja sudah berharga, apalagi sangat banyak. Entah itu cuman obrolan singkat, obrolan padat, obrolan yang panjang lebar, ketika sudah ada asas manfaatnya, berani tanggung jawab sampai akhirat. Nah, yang perlu kita khawatirkan secara diri pribadi tanpa perlu curhat ke orang lain. Nah ini kan kebanyakannya begini, khawatir besok nggak makan, khawatir besok nggak bayar utang, dan macam-macam sampai Ultraman berbunyi. Khawatir tit token datang khawatir, seakan-akan Allah Ta'ala nggak mau nolong gitu. Itu sangat manusiawi sih.
sangat manusiawi karena kita punya logika yang selalu itu matematis gitu. Kalau misalnya kita hari ini nggak ada, gimana besok ya, harus ngapain lagi. Secara awam seakan-akan itu Seperti itu. rasional. Iya, rasional, padahal kan Seakan-akan ya. padahal Tapi kan kalau secara secara keilmuan yang berasaskan syariat Islam itu satu bentuk ketidaktahuan terhadap syariat Islam. tuh, Lebih rasional lagi dong ketika orang itu sudah mengamalkan ilmunya dengan baik, tahu bahwasanya khawatir terhadap dunia itu terlalu cinta kepada dunia, menyampingkan cinta kepada Allah dan utusannya. Kalau sudah benar cinta kepada Tuhannya dan cinta kepada utusannya, urusan dunia yang sehebat itu cobaannya pasti bakal dikesampingkan. kan ada istilah itu, pada saat kita naik pesawat kita nggak kenal pilotnya, tapi kita santai aja duduk, atau nyampe aja. Santai aja. Naik kapal kita nggak tahu sinakodanya siapa, Betul. santai duduk nyampe. Ini kita hidup nih, udah Allah yang atur, kita masih mikirin, masih kita mikirin. tahu kan Definisinya Allah siapa. gimana? Iya, Nah, itu maksudnya benar-benar tadi. analoginya begitu sebenarnya. Analogi Saya sering yang lihat tepat. di Sangat tepat di reels. Kita nggak tahu pilih kita di mana gitu kan. Ya, tapi Apa? sebenarnya iya, tapi kita khawatir Akan banget terjadi kalau apa, gitu. Allah tuh nggak ngasih kita besok atau besok kayak gimana, padahal Betul. Allah udah ngejamin semuanya. Secara prinsip tepat. Prinsip kita ini tepat seperti apa yang analogi Bang Adi sampaikan. Nah, kemudian tadi ada apa yang disampaikan Bang Dadang barusan, bahwasanya kita tidak tahu apa yang Definisinya di mana? akan terjadi di akhir atau di penghujung kehidupan kita kelak. Dalam hadis Rasul di dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hafidh, bahwasanya ketika zikir la ilaha illallah itu sudah sangat kuat dalam diri kita, nah maka kemudian Allah Ta'ala akan menggambarkan, memberikan ilustrasi akhir kehidupan kita. Jadi akhir hayat nih kamu bakal lihat nikmatnya surga, indahnya, dan segala macam keunikannya surga. Nah, baru kemudian diangkat turunnya. Dari mana diangkatnya? Dari atas, nggak mungkin dari bawah. Ditariknya pelan-pelan atau seketika cepat banget. Mau didoain dalik ya? Bahkan ada doanya tuh. Dengan kita mungkin nanti ditariknya dari kaki ke atas lewat Mudah-mudahan pelan-pelan dari atas ya. kaki gitu. Dari kaki ditarik dengan sangat atau dari kepala ditarik dengan sangat, itu kita perlu berdoa. Nauzubillah min dzalik. Ada doanya ketika misalnya kita berharap akhir hayat itu jangan sampai dicabut nyawa dengan keadaan sakarat yang luar biasa. Nauzubillah min dzalik ya. Doanya itu Allahumma ya rofi'a satami wa ya bari'a nasami irfa, angkatlah ya Allah minal balai, dari musibah al mautul fajah. Apa itu balai? Musibahku al mautul fajah, yaitu meninggal dalam keadaan kaget. Lagi bengong kan, lagi ngerokok tiba-tiba gitu ya. Ya Allah, utang bayar apa kagak utang, dicabut nyawa sama dia. Bayar di akhirat. Itu mah nggak dicabut, dibetot. Dibetot. Banyak kayak gitu, banyak nggak pakai sakit lagi orang. Banyak. Banyak kan ada yang mungkin ya nggak dicabut, ya dijemput. Iya, langsung. Jadi nggak pakai sakit, Nggak pakai toto sakit, hilang aja gitu. dijemput dengan apa permadani. Iya. Tanda-tanda Dulu. husnul khotimah. Encang saya pernah lagi di depan teras rumahnya, lagi yang Encang yang mana nih? Encang yang dari istri apa Dari- encang yang dari Bang Adi? dari mama, dari Asik. kakaknya mama. Spesifik lagi. Namanya Bang Adi ini dalam kondisi tahadus bin nikmat, mengembalikan atau memperbaharui nikmat, bahwasanya encang Bang Adi itu dalam keadaan yang baik. Amin. Silakan Bang Adi, gimana ceritanya itu? Jadi encang saya lagi enggak sakit nggak apa, Tat. Lagi depan rumahnya teras, lagi ngarikin tanaman. Tahu jatuh gitu. Langsung. Disamperin sama anak-anak ya, kenapa? Pasti cek. Udah enggak ada napasnya. Padahal Hmm. nggak ada sakit apa-apa. Mm-mm. Segitu dadakannya gitu. Ah, Pak, ringan ya. nggak tahu tuh. Ya mudah-mudahan dalam Mudah-mudahan keadaan husnul husnul khotimah. khotimah. Amin. Ya, doakan Allah. Kalau itu juga kita ada nenek ya, cuma lagi minta dikerek gitu, dikerenya suruh mapan ya, namanya suruh ini. Itu lagi mau balik badan,
nggak ada. Ya. Hmm. Jadinya nggak sakit parah ya. Iya betul, langsung nggak ada aja. Tapi pas bekas kerikannya nggak ada tulisan coba lagi kan? Udah belum dikerik, Dikira undian. Kupon. baru mau gitu. Oh, kira ada tulisannya coba lagi. Sampai penuh. Makanya ada suatu ungkapan al mautu babun. Jadi kematian itu adalah sebuah pintu. Al mautu kematian lah garis besarnya. Babun sebuah pintu. Jadi kematian itu adalah sebuah Pintu menuju perjalanan lain ya. perpindahan alam. Nah, benar, alam yang lain. Itu kalau yang sudah merasakan. Hmm. Nah kalau kita yang belum merasakan berarti perpindahan ibaroh, ngambil contoh untuk bersikap setelah melihat orang yang diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Katanya alam yang ada di semesta itu banyak banget. Jadi bukan alam, maksudnya apa namanya, proses kita dari alam rahim, Prosesnya dunia, betul. alam Banyak. kubur, itu panjang banget sampai menuju ke surga atau neraka, itu masih Singkatnya panjang di- banget. Surah Abasa. Apa tuh? Min nutfatin khalaqatin min nutfatin khalaqah. Ya, min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqah. Jadi kita ini kan diciptakan dari sesuatu yang ya kita tahu sendiri kan kalau udah anu tuh ya. Nah kemudian dari nutfahnya itu gampangnya jadi anak bayi, dari bayi kemudian balita, dari balita kemudian Remaja, dari remaja dewasa, kemudian dewasa, dari dewasa kemudian tua. tua, dari tua kemudian nggak terus-terusan tua ya pasti meninggalkan kehidupan di alam dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya sekarang nih kita biar enggak keburu diwafatkan oleh Allah Ta'ala, napasnya diperpanjang. Napasnya diperpanjang lagi. Boleh. Tapi paru-parunya diperpendek. Berbagilah rokokmu pada temanmu biar paru-parunya panjang. Oh gitu. Filosofi. Sodako ya. Sodako meninggalkan musibah, berbagi rokok. Paham. Ini kameramen kreatif juga pelayanannya. Ini udah profesional nih kameramen RCTI Ngomongin soalnya. kameranya ingin bertanya nih Pak Ustadz. Silakan. Gimana tuh? Ini kan sekarang lagi banyak hoax yang beredar tentang apa para apa ya kita sebutnya Tokoh-tokoh lah, Sama. yang sedang ngeviralin kalau ini loh darah Nabi, ini loh rambutnya Nabi, ada pengikutnya, terus juga ada orang yang menciptakan itu benar-benar darah Nabi dan segala macam. Itu gimana pendapat Ustaz? Nah, itu informasi yang perlu kita saring. Cara menyaringnya itu memang benar. Ada satu sejarah yang sangat lengkap bisa kita baca di channel-channel yang sudah diviralkan, yang sudah diberitakan oleh Google atau di Facebook tentang sejarah Nabi yang ketika waktu itu mau berkufur kemudian diikuti oleh singanya Allah. Nah, singanya Allah. Nah, singanya Allah ini Walid. Nah, singanya Walid bin Khalid. Singanya Allah ini kemudian mengikuti Nabi. Setelah Nabi dicukur, rambutnya ini kemudian beliau bawa untuk simpan di peci. Kalau kita ya di peci. Yang setelah beliau menyimpan rambut di pecinya itu karena saking sayangnya beliau sama Rasul, saking cintanya sama Rasul, mengorbankan dirinya untuk menjadi panglima perang yang tangguh karena pede. Ada kecintaan kepada sosok yang mencerahkan kepada umat. Tabaruk artinya ngalap berkah, dengan semoga, dengan bahasanya gitu, semoga dengan karunia Allah apapun bisa terjadi. Betul. Karena Allah Ta'ala itu
menyampaikan kepada kita dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an walau fayakun. Enggak jauh dari situ, tapi jangan sampai terlampau berpikir yang kayaknya nih dengan nyium apa tadi bahasanya darah Nabi. Saya nggak tahu tuh beritanya kayak apa, atau misalnya rambut Nabi ada berkahnya, sementara kita masih melanggar bab syariat. Bab syariatnya misalnya sholat subuh aja kesiangan, gimana mau ngalap berkah. Kadang-kadang tidur mah. Tapi kebanyakannya berita-berita yang kayak gitu sih digoreng, Goreng. terlalu dibuahkan. Banyak itu. Padahal sebetulnya kalau nggak salah ceritanya itu salah satu musisi ya, tokoh di dunia musik religi, Opik Al-Mukarram, Asyaikhina Al-Mukarram. Nah, beliau ini dititipkan dari salah satu museum yang ada di Turki, karena di Turki itu kan pengelolaannya sangat luar biasa tentang barang-barang yang sangat berharga di dunia keislaman. Nah, dengan begitu tentu ada pro dan kontra dong. Di antara kita nih ada pro dan kontra. Nah, kemungkinan yang kontra kepada beliau ini menggoreng informasi tersebut. Tapi kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang berpikir, jangan kemudian dari sosmed itu langsung dinilai bahwa itu wah bener nih, salah, ini hal-hal yang salah nih, perlu dipiralkan kesalahannya. Justru itu kesalahan kita, memviralkan sesuatu yang belum benar faktanya. benar ya. Tuh. Dan Nah. kita pun kadang banyak menerima berita-berita itu apa ya ibaratnya ditelan mentah-mentah, Ditelan tanpa mentah-mentah. kita telisik dulu kebenarannya. Betul. itu seperti Sampai apa. HP-nya ikut ketelan. Nah, kemudian bagaimana jika itu terjadi di hadapan kita atau dihadapkan kepada kita? Misalnya, jangankan rambutnya Nabi, jangankan jubahnya Nabi, jangankan sandalnya Nabi, kita terhadap namanya saja sudah ta'zim, sudah menghormati banget. Jika ada tulisan sehelai kertas kemudian jatuh ke bawah bertuliskan Muhammad, tentu kita akan ambil. Ya Allah, maksudnya penghormatan. Nah, penghormatan itu harus didasari dari hati, bukan sekedar dicium-cium belaka doang, kemudian selfie pasang di Facebook. Tujuannya apa? Viral. Tujuannya apa? Jadi sesuatu yang nggak penting banget. Baru Allah. Baru Allah selfie gitu. Itu yang salah itu. Itu hanya viral, pengen viral aja kali. Pengen viral aja. Jadi tabarukan, mengambil manfaat dan barokahnya itu yang harus didasari dari hati, bukan sekedar ingin dilihat orang. Tapi emang sih kenyataannya sekarang ya di mana-mana kan viral lah, realita. Jadi banyak yang terdoktrin bahwa itu gitu kan, udah jadi ya lah, inilah itulah. Oh iya, Nah, babi. Nah, ya mungkin nggak tahu lah. Oknum lagi. Itu kan udah banyak yang terdoktrin tuh masyarakat awam biasa kan. Sebenarnya bukan masalah Habib. Gimana itu? Iya. Bukan. Maksudnya gimana itu penjelasannya? Gitu. Jadi satu tindakan yang tidak mencontohkan baik terhadap lingkungan terdekat aja dulu. Iya. Contoh, saya sebagai suami yang berketurunan bagus, yang berketurunan ya Rasul tadi ya Habib, maka saya harus ngikutin tindakan-tindakan keturunan kita yang berada di sebelum kita. Betul. Sangatnya gitu ya. Nasabnya. Nasab. Jadi nasab ini adalah suatu ukuran, bukan suatu kebanggaan. Kita punya kakek penghafal Al-Quran, kita punya kakek penceramah. Berarti alangkah baiknya kita enggak menghafal Quran juga, paling tidak belajar baca Al-Quran, paling tidak ngamalin isi ceramah. Karena kebanyakan oknum yang tadinya bapaknya penceramah, jangankan Habib ya, kelasnya aja Prof, KH, MAG, itu kan kalau secara duniawinya, Master semua ya. kalau secara duniawi dunia pendidikan udah dalam banget. Memiliki ilmunya. Kalau Habib itu suatu sebutan untuk
kita kepada orang yang kita sayangin. Saking sayangnya karena beliau ini keturunan Rasul, nah maka kita sebut beliau ini kekasih kita, Habibun, yang dikasihi. Tapi kebanyakannya Habib itu dikasih aja, nggak dikasihi. Dikasih lah. Itu salah Pak. Itu itulah. Tapi justru itu pun digoreng besar-besaran agar umat itu terkecoh kayak pisang goreng dengan dong. cara pandang kita berkasih sayang adat ketimuran. Kita ini orang Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Bukan Bhinneka Tunggal Ika cuman logonya aja, cuman sekedar tulisannya aja, cuman sekedar cuap-cuap di mulut saja. Tapi Bhinneka Tunggal ini, Bhinneka Tunggal Ika ini maksudnya yaitu mengesahkan Allah dalam keberagaman. Tuhannya satu, adatnya bermacam-macam. Ada yang sangat jelek adatnya juga, gampang marah, gampang tersinggung, Karakter. Sensi, tabiat, jadi tabiat. sensi ya. Tapi dipersatukan dalam Pancasila. Pancaroba. Kalau sudah disatukan dengan pancaroba, paling enggak nantinya gibah bareng. Ya, ngalamin kan setahun yang lalu pancaroba. Ada juga yang pancaswana. Ngalamin kan waktu zaman-zaman apa ya? Itu yang disuntik bareng-bareng AstraZeneca atau apa itu? Saya juga ya. Covid Iya, 19. 2 kali saya juga tuh. COVID-19 apa tuh? Kena Iya. disuntiknya. Iya. Tembus enggak? Nggak tembus. Enggak tembus. Orang Banten. Nggak tembus Lama di patah. Banten. Dan kita juga lama di Banten. Nggak nyampe tapi jarumnya. Bukan kulitnya udah alot. Kulitnya ada alot. Nah itu kaitannya pancaroba ataupun musibah-musibah yang terjadi di kita nih sebenarnya bukan karena Allah Ta'alanya sudah enggan menerima kita hidup di dunia, bukan, tapi kitanya sudah enggan menerima perintah Allah untuk hidup di muka bumi ini. Padahal kan mestinya dirawat, ada kangkung, tanaman, Kita udah nggak pantas ya di bumi, karena rusak mulu gitu ya. Rusak. pantas atau tidaknya sebenarnya kembali ke diri kita, bukan Allah Ta'ala yang mengadili pantas atau tidaknya kita, bukan, tapi kita introspeksi, pantas enggak kita berada di alam muka bumi ini cuman sekedar mengambil manfaatnya doang kemudian meninggalkan buminya itu rusak. Ya, karena kan memang bumi ini diciptakan untuk kita. Betul. Kita yang rusak. Ya, sewajarnya kita harus menjaga, merawatnya. Kan. Jangan ibaratnya kita Kebanyakan itu yang rusak. mengambilnya aja. Nggak bisa doang. Dari Habis apa itu namanya. tinggalin, Misalnya rusakin. hutan ditebang-tebangin tanpa ditanemin lagi. Itu hutan siapa yang nanam, ditebangin pohonnya kali. Kayak karena dinamakan hutan karena ada pohonnya. Ada pohonnya, oh ya begitu. Kalau nggak ada hutan, nggak ada pohon, berarti bukan hutan. Masuk Pak Eko. Nah, sudah. Bukan gurun, kebon. Kalau kebun pasti ada pohon-pohon. Ada pohon juga ya? Ada pohon peko, segala macam. Ayo sambil minum, Ya, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kameramennya aus. Silakan. Minum kameramen. Baru. Terima kasih. Ada beberapa pelajaran juga yang hubungannya dengan kecintaan kepada Rasul. Contoh minum aja. Kita bareng Cara ya. yang baik minum gitu. Doain. Nggak sampai kemudian doain terus Pokoknya diisi gitu loh. Air doa-doa nih. dicontohkan. Bermanfaat. Minum. Pakai tangan kanan, bukan minumnya, pakai tangan kanan, megangnya pakai tangan kanan, Angkat dikit. terus diangkat dikit. Nah setelah itu ditegguk dengan cara pelan, jangan lok muntah langsung, jangan. Alhamdulillah, buang napas, bau jengkol misalnya, udah nggak apa-apa. Itu salah satu Anugerah itu. hikmah, ada hikmah di dalamnya. Ketika setelah
meneguk air, membuang napas, itu ada energi panas tuh Keluar. ya, yang dari tubuh suhu panas keluar. Nah itu efeknya itu untuk menyehatkan tubuh. Bagaimana jika 3 kali? Ini kan baru 1 kali, berarti ada 2 kali lagi ya. Boleh. Sama Tuh. Nah, borokok sekarang. Langsung Nah, tuh sedot. sendawa itu kan. Saya lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pengen ya? Ada. Tuh, alhamdulillah. ini ada nih. Alhamdulillah yang berwarna. Oh itu mah pantesan ada semutnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Orang tahun air putih campur warna. Arbol Karbol buat toilet. Buat membersihkan. Tapi dalam- kalau menetralisir. mau diinformasikan aslinya ya datang aja lah. Adalah Masuk sponsor. Masuk sponsor gitu. harus cari sponsor nih. Saya ada pertanyaan. Mungkin saya bisa jawab. Ayo, Ya kan, Mang Bang Adi, coba Bang saya Adi, belum ada coba. ini nih. Karena saya belum berencana untuk apalagi tidak nih. bisa menjawab. Pasti betah dalam dunia. Nah, ini sih mau saya tanyain. Banyak, apa gitu ya. Tapi ya pertanyaannya berkelas dong, jangan 1 tambah 1. Enggak dong. Oh, pertanyaannya gini Ustaz. Ya Siapa yang diciptakan duluan? Antara telur atau Ayam. ayam? Nah, jika bertanya tentang penciptaan pertama telur atau ayam, maka jawabnya mesti telur. Jika yang ditanyakannya tentang ayam duluan atau telur duluan, maka ayam. yang dijawab Ayam. ayam duluan. Nah, disebut duluan. Iya, sama halnya seperti ketika diciptakannya antara bumi langit dan beserta isinya, air duluan atau wadah airnya duluan. Air duluan. Air duluan lah, kalau kagak ada itu air kemana? Kalau nggak ada wadahnya, Ya juga ya. apakah barang pun payakun terus terhampar gitu. Yang jelas itu karena seketika juga Allah Ta'ala kun, maka fayakun terjadi. Ketika Allah Ta'ala Terjadilah. berkehendak, maka terjadilah. Tapi setahu saya terjadinya alam semesta ada prosesnya. Prosesnya sangat panjang dan lama sampai akhirnya kejadian kayak sekarang. Proses yang panjang itu dari sisi sudut pandang kita sebagai manusia. Iya, betul. Tapi dari sisinya Allah Ta'ala yang Maha Esa, semuanya itu terjadi tanpa batas waktu dan ukuran. Betul. Karena Allah Ta'ala Maha segala-galanya. Adapun yang termaktub di dalam Al-Quran, ada yang dikisahkan di dalam Al-Quran. 7 bumi beserta lapisannya dan langit beserta isinya itu 7 hari. 7 hari kok. Tapi hari yang 7 ini Bukan ukuran bukan manusia dah. ukuran manusia. Allah alam. Itu lapis ke bawah, itu Nggak lapis bisa. Nah ini pun belum untuk kita yakini dulu ya. Ini baru sekedar informasi seliweran dulu nih dari saya nih, yang nantinya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang beserta asbab nuzul dan tafsiran ayatnya. Yang ayatnya mau saya rahasiakan dulu, nanti di lain waktu kita akan bahas lagi. Pembahasannya. Masanya. Oke, sekarang kita kritik dulu lah. Kameramen pengen main kritik kan nih? Nggak ada nasinya. Kalau dia biasa makan keripik pakai nasi. Indonesia banget. Dia banget. Kalau belum makan nasi, belum makan. Ya udah kameramennya mau angkat jemuran dulu. Udah kering nih jemuran. Oke baik Ya. Baik Bang Adi, Mas Japar, Kang Ya. Dadan, kameramen. Nah, untuk pagi hari ini menuju siang yang insya Allah masih panjang perjuangan kita dalam mencari atau ikhtiar meraih ridhonya Allah Ta'ala. Kita cukupkan dulu, semoga intinya kita ada manfaatnya. Amin, amin, ya Allah. Semoga Amin. ada keberkahannya. Amin. Kita Amin, amin. tutup dengan doa singkat melalui pembacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah.
wa natubu ilaihi. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, tentunya sangat banyak tentang kesalahan. Betul. Al insan mahalul khata' wan nisyan. Koreksinya dan tentunya koreksi para pendengar ataupun dari Kang Dadang, dari Mas Japan, dari Bang Adi, itu untuk bahan pembelajaran dan introspeksi kembali terhadap ilmu yang sekurang-kurangnya banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.